Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 akan melaksanakan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Dani. Saya Sita Mulyawati dari SMPN 1 Pandeglang. Dan saya Jainuddin dari SDN Serongan 1. Di sini kami berperan sebagai coach, dan observer. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu. Ya, baik. Begini Pak Dani, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan terkait coaching yang akan Bapak lakukan. Kita akan membicarakan terkait penilaian tentang coaching, ya Pak ya. Dimana dalam kegiatan coaching tersebut ada 3 penilaian yang harus Bapak lakukan. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif, yang kedua menjadikan hadir, ya Pak ya, kehadiran yang penuh, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan saya sebagai observer akan menilai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bapak sebagai coach. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan saya juga akan mengamati coach sebagaimana mereka coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Itu Pak caranya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching tersebut sebagai seorang coach? Ya, terima kasih Bu Sita. Mungkin di sini yang akan saya kembangkan, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Nah, di sini yang sifatnya terbuka ya, sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa berpikir kritis, kemudian muncul ide-ide hal yang sangat bagus gitu. Oh ya, jadi Bapak ingin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya terhadap coach ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selain itu apa yang menjadi pokok pembicaraan nanti Pak terhadap coach? Untuk spesifiknya saya ingin mengarahkan coach supaya berpikir lagi dan menggali ide-idenya Bu ya, baik itu kemitraan, pertanyaan berbobot maupun dalam memaksimalkan potensinya. Iya ya, jadi sebagai coach harus bisa menggali potensi coachnya ya Pak ya. Betul sekali. Ya baiklah Bapak, nanti silahkan Bapak lakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, dengan coach ya. Nah, masih ada lagi Pak ya? Cukup ya. Jadi diantaranya ke depan Bapak akan membicarakan terkait kegiatan coaching. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jae? Alhamdulillah Pak Dani, kabar saya hari ini cukup baik. Terima kasih. Bagaimana kabar Pak Dani sendiri? Alhamdulillah kabar baik ya. Dengar-dengar Pak Jae ada keluhan nih tentang proses pembelajaran di kelas atau di sekolahnya. Ya, jadi sebenarnya Pak Dani saya ingin bercerita terkait dengan permasalahan saya yang ada di kelas saya, terutama Pak Dani ya. Jadi saya merasa pembelajaran di kelas saya itu terlihat bahwa siswa itu belajar tidak menyenangkan begitu. Saya melihat belajar itu tidak menyenangkan ketika saya menyampaikan materi, jadi ada yang ngobrol, kemudian ada yang bermain. Saya rasa pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas berarti tidak berhasil begitu. Itu ya betul ya. Nah, kemudian dari percakapan coaching ini apa yang ingin Pak Jai harapkan setelah kita melaksanakan coaching ini? Jadi hasil dari pertemuan kita kali ini Pak Dani ya, saya ingin ada hasil bahwa ada perubahan pembelajaran saya di kelas saya itu sendiri, di mana setelah ada coaching pada hari ini saya ingin merubah atau
berencana bagaimana agar pembelajaran saya terhadap peserta didik saya itu menjadi lebih menyenangkan, kemudian dan bermakna, sehingga dalam pembelajaran siswa kelihatan serius atau lebih menyenangkan lagi begitu Pak Dhani. Dan tentunya pembelajaran saya bisa berhasil dengan baik. Oke, baik Pak Jaya. Kemudian apakah sudah ada nih perkiraan dari Pak Jaya untuk tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa? Kalau menurut saya tolak ukur untuk keberhasilan pembelajaran di kelas itu ya minimal ketika saya melakukan pembelajaran itu anak bisa menyimak atau mendengarkan dengan baik. Kemudian yang kedua, bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil itu ketika nilai siswa ada perubahan begitu Pak Dhani, yang tadinya umpamanya jelek menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian selain daripada itu harus adanya perubahan terhadap sikap peserta didik itu sendiri. Karena saya lihat untuk yang sekarang peserta didik dilihat dari sikapnya saja kurang begitu aktif begitu. Oke, jadi itu persentase keberhasilan yang ingin Pak Jaya harapkan ya. Nah, untuk kesempatan yang Pak Jaya miliki itu seperti apa di kelas Pak Jaya perannya? Sementara ini peran saya dalam pembelajaran begitu Pak Dhani ya. Saya lebih pembelajaran berfokus pada saya sebagai guru. Jadi saya kurang melibatkan peserta didik. Sehingga tadi itu yang saya katakan pembelajaran seakan-akan dikuasai oleh guru itu sendiri. Sementara siswa tidak terlibat sepenuhnya. Oke, dari skala 1 sampai 10 di mana nih pencapaian tujuan Pak Jaya? Untuk sekarang pencapaian saya dalam pembelajaran di kelas mungkin kalau bisa saya kategorikan dalam bentuk angka dari 1 sampai 10 mungkin ada di angka 6 Pak. Oke, ya. Dalam mencapai tujuan tentunya pasti ada hambatannya Pak Jaya. Ya betul. Nah, saya ingin tanya hambatan apa yang mungkin menghalangi Pak Jaya ini dalam melaksanakan tujuan tersebut? Hambatan yang saya alami untuk saat ini yang pertama yaitu kurangnya alat begitu. Maksud saya alat dalam membuat media pembelajaran. Di antaranya adalah mesin printer begitu. Karena ketika saya mau membuat alat peraga begitu Pak Dhani ya, saya sudah rencanakan dari rumah matang-matang mau di print di sekolah, printannya tidak baik gitu, sehingga itu menurut saya adalah salah satu masalah yang dapat memperhambat. Terus yang kedua, permasalahan yang saya rasakan, saya kurang begitu banyak melibatkan media pembelajaran, karena pembelajaran di zaman sekarang Pak Dhani ya begitu, jadi kita harus lebih memanfaatkan teknologi begitu, misalkan menggunakan aplikasi rumah belajar atau aplikasi yang lainnya yang membuat pembelajaran itu lebih menarik. Oke, betul, itu bagian dari alternatif solusi ya Pak Jaya. Ya, betul sekali. Kita berbicara minim ya, misalkan dalam solusi tersebut masih belum atau maksimal apa upaya yang perlu Pak Jaya kembangkan lagi untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mengembangkan rencana saya, mungkin saya minta bantuan kepada rekan kerja saya pada yang sudah lebih menguasai dalam permasalahan ini. Jadi saya akan berkolaborasi, akan meminta bantuan kepada teman saya. Oke, betul ya. Jadi intinya kolaborasi Pak Jaya. Ya, betul sekali Pak Dhani. Nah, kemudian rencana nih ya, rencana utama Pak Jaya dalam mencapai tujuan ini apa? Seperti apa? Rencana ke depan saya akan membuat media pembelajaran lebih menarik lagi. Kemudian saya akan memanfaatkan tuh ada Pak Dhani yang sekarang tuh ada aplikasi rumah belajar ya. Nanti itu akan saya manfaatkan untuk menunjang pembelajaran di kelas saya. Bagus ya, itu rencana yang sangat bagus ya. Nah, setelah rencana itu dilaksanakan, skala prioritas itu akan meningkat atau tidak menurut Pak Jaya? Kalau menurut saya harusnya ada sih Pak Dhani, harusnya ada perubahan dari apa yang telah kita bicarakan sekarang. Jadi saya sangat mengharapkan ada perubahan setelah kita berbicara hari ini. Oke. Dalam pembelajaran. Kemudian strategi dari rumah pintar itu seperti apa Pak Jaya nanti yang kita kembangkan?
dari strategi aplikasi rumah belajar itu kan di situ banyak sekali materi yang bisa diakses ya Pak Dani. Bukan hanya bisa diakses oleh guru sendiri, tapi siswa juga bisa mengaksesnya materi yang ada dalam aplikasi tersebut. Yang saya sampaikan kepada peserta didik, mungkin yang pertama adalah saya harus memberikan pemahaman bagaimana cara agar kita bisa masuk terlebih dahulu kepada aplikasi tersebut dengan melakukan mungkin semacam memperkenalkan aplikasi itu. Oke, sangat bagus Pak ya. Nah, kemudian apa nih gambaran keberhasilan dari tujuan Pak Jaya yang buat itu? Gambaran keberhasilan tujuan pertama, siswa bisa menerapkan atau bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Yang kedua yang tadi disampaikan di awal tadi, bahwa siswa dalam pembelajaran lebih dilibatkan. Kemudian pembelajaran saya tidak akan melakukan pembelajaran berpusat pada guru, tapi akan lebih berpusat kepada siswa. Oke, setelah rencana Pak Jaya buat sedemikian rapi, kemudian apa komitmen Pak Jaya sehingga rencana itu bisa terrealisasi dengan baik? Komitmen saya tentunya saya harus memiliki tanggung jawab begitu Kak Sadani ya, dengan apa yang saya rencanakan sekarang. Dan juga saya bisa meminta bantuan kepada, terutama kepada kepala sekolah sebagai dukungan untuk adanya perubahan terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan selalu bertanya kepada teman saya yang sudah berpengalaman dalam bidang itu. Oke, jadi intinya Pak Jaya masih perlu dukungan ya. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Jaya lakukan ketika kita sudah melaksanakan coaching ini? Tindak lanjut yang saya akan lakukan setelah coaching ini terkait dengan pembelajaran begitu Pak ya. Saya akan mengadakan penilaian mungkin saya. Apakah ada keberhasilan setelah melakukan kita coaching hari ini terhadap pembelajaran saya? Apakah lebih baik dari yang sebelumnya? Oke, Pak Jaya sudah bersiap berjanji dengan komitmen yang Pak Jaya buat? Ya, insya Allah pada ini saya akan berjanji gitu ya. Saya akan bertanggung jawab dengan komitmen saya dengan pembelajaran yang saya inginkan. Gitu. Oke, mudah-mudahan Pak Jaya ada yang ingin Pak Jaya sampaikan lagi? Mungkin cukup Pak, itu saja sementara ini. Apakah sudah ada gambaran atau solusi yang Pak Jaya berdasarkan hasil kita coaching hari ini? Sudah ada gambaran sih Pak dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan saya kayak wah ini masalah ini seolah-olah saya tanggung sendiri. Tapi dengan adanya coaching yang dilakukan oleh Pak Dani dengan saya menjadi ada semacam pencerahan begitu Pak Dani. Baik, mudah-mudahan coaching ini bermanfaat buat kita Pak Jaya sehingga kita lebih bisa mengoptimalkan rencana apa yang sudah kita susun dan yang akan kita laksanakan. Sukses terus Pak Jaya, semoga kegiatannya lancar dan selalu dipermudah. Ya, baik, terima kasih Pak Dani atas semua saran dan masukannya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, gimana? Coachingnya sudah beres ya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik bersama Pak Jaya. Ya, saya perhatikan tadi cukup bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang Pak Dani sampaikan ke Pak Zai terkait masalah Pak Zai ya. Nah, Pak Dani, sekiranya yang saya perhatikan apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan awal tadi ya? Oke, berdasarkan hasil coaching saya dengan Pak Jaya ya, di sini saya punya catatan bahwa indikator yang diharapkan ini sudah sesuai ya Bu ya. Di sana coach sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkahnya juga sudah mulai jelas dan sudah ada solusi untuk tindak lanjut setelah coaching ini ya, berdasarkan rencana aksinya. Ya, jadi sudah bagus sekali ya. Jadi Bapak tadi sudah tertata sesuai alur tirta ya. Betul. Dalam melakukan coaching terhadap Pak Zai ya. Nah, Pak Dani tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ya kepada Pak Zai ya. Nah, kira-kira Pak Dani
yang waktunya kapan? Sih, kita dulu ya, matiin apa sih ini juga nih? Langsung aja sini. Oh ini mudah ya, Serikat. kerikat ya. Baik, seperti yang sudah saya amati apa yang disampaikan Pak Dhani terhadap Koci sudah sangat bagus sekali ya, pertanyaannya sudah sangat berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi disampaikan kepada Koci, ya, Pak Dhani ingin mengembangkan kompetensi apa ya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang tadi yang membuat pertanyaan sudah berbobot sudah Bu ya. Kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu menjadi pendengar yang baik Bu ya sebagai coach. Jadi ketika coach menyampaikan, mencurahkan, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi itu menjadi pendengar yang baik Bu ya. Seperti itu. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak Dhani, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Dhani bisa menjadi seorang coach yang handal ya Pak Dhani. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Ibu Sita pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya juga Ibu Sita pada hari ini sehat walafiat. Baik Bu Sita, sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Sita. Baik Ibu, pada coaching kita pagi hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai Bu ya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah penilaian tersebut sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach itu, dan juga bagaimana si coach, maksud saya si coach itu, dan juga bagaimana si coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya itu sendiri. Nah, jangan lupa juga Bu Sita ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Yang mana prinsip coaching itu kan ada 3 Bu ya. Ibu pasti sudah memahami dan mengetahui. Yang pertama yaitu di antaranya ada kemitraan Bu. Yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu Sita adalah kompetensi apa yang akan Ibu Sita kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini ada 3 hal Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh seorang coaching. Yang kedua adalah tentang keaktifan. Dan yang ketiga adalah tentang pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Ibu, yang kedua ya, pertanyaan yang kedua yang saya akan sampaikan kepada Ibu Sita itu kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan atau yang Ibu akan kembangkan secara spesifik Bu ya, yang ingin diobservasi. Yang ingin saya kembangkan ada 2 hal Pak. Yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Bu ya. Iya. Bagi coaching kita ini. Yang terakhir yaitu bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sita dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan pada coaching kali ini yaitu ingin memberikan solusi dari permasalahan coaching dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya. Baik, jadi itu keinginan Bu Sita, jadi menemukan solusi mudah dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu sendiri mungkin Bu Sita ya. Baik, demikian dulu ya Bu Sita coaching kita kali ini pada pra-observasi. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu sendiri. Terima kasih Bu Sita atas kesempatannya sudah menyempatkan untuk bertemu pada kesempatan kali ini.
terima kasih juga Bapak sudah membantu untuk saya melakukan coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Sita. Ya. Baik, Pak Dani dengar-dengar ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Ya Bu, saya ada sedikit masalah terkait dengan siswa saya di kelas. Baiklah Pak Dani, kita tidak banyak waktu ya Pak Dani ya. Kita akan berbicara mengenai masalah Pak Dani, tapi cukup 15 menit ya Pak Dani ya. Ya, saya. Baik, silakan ceritakan apa masalahnya Pak. Jadi gini Bu, di kelas saya kan setiap jam 9 itu istirahat. Ya, semua kelas itu istirahat. Nah, yang jadi permasalahannya setiap jam istirahat murid-murid saya itu selalu melepas sepatunya. Ya, saya takut ketika dia melepas sepatunya nanti ketika bermain atau jajan ke kantin, yang saya takutkan itu ada anak-anak menginjak pecahan beling atau benda-benda tajam. Itu yang saya takutkan Bu ya. Nah, kemudian juga saya juga malu karena dapat omongan dari kelas sebelah gurunya, wah Pak Dani katanya tidak bisa mencegah anaknya melakukan hal seperti itu. Itu yang saya sampai sekarang menjadi problema saya Bu. Iya, jadi kekhawatiran Pak Dani masalahnya bahwa anak di sekolah Pak Dani melepaskan sepatunya ya, dan khawatir mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Baik Pak Dani, sekiranya permasalahan itu menurut Pak Dani apa yang akan Pak Dani lakukan? Kalau saya pribadi mungkin karena kelas saya berdekatan dengan kelas lain, saya akan coba mengobrol dengan kelas sebelah, artinya dengan wali kelasnya Bu ya, karena mereka melihat kelas sebelah melakukan hal seperti itu. Ketika istirahat langsung membuka sepatunya, kemudian lari ke daerah kebun lah, kemana dan lain, mungkin seperti itu yang saya akan lakukan, koordinasi dulu. Jadi tujuan yang sebenarnya Pak Dani itu terhadap peserta didik bagaimana Pak Dani? Tujuannya itu sebenarnya saya ingin menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak, bahwa baik itu di jam pelajaran maupun jam istirahat, saya ingin mereka tetap konsisten mengenakan sepatu Bu ya. Iya. Jadi Pak Dani ingin menerapkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah Pak Dani. Betul. Ngomong-ngomong, sekiranya kedisiplinan di sekolah Pak Dani yang sudah ada itu kira-kira berada di level berapa Pak Dani? Untuk secara di kelas saya itu mungkin ada di level 6 Bu ya. Oh iya. Iya. Lalu kemudian ingin naik ke level berapa Pak Dani? Saya sih inginnya naik ke 9 Bu ya, karena untuk naik ke level 10 itu perlu ekstra ya, karena anak-anak yang saya pegang itu anak-anak yang spesial seperti itu. Ya. Baik Pak Dani, terkait dengan masalah Pak Dani itu kenapa anak-anak bisa melepaskan sepatunya Pak Dani? Kenapa demikian Pak Dani? Itu yang sudah saya kemukakan tadinya, mereka melihat kelas sebelah Bu ya. Mereka melihat kelas sebelah membuka sepatunya, kemudian meniru, dan hal itu menjadi suatu kebiasaan mungkin bagi mereka, dan bagi saya itu sangat tidak baik ya. Di samping mereka harus menaati peraturan, di samping juga harus menjaga perasaan gurunya. Tadi itu saya jelaskan, wah murid Pak Dani katanya tidak bisa disiplin. Nah itu yang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saya seperti itu. Selain masalah karena melihat ingin seperti kelas yang lain, masih ada lagi masalah lainnya Pak? Nah mungkin karena kebiasaan juga ya, entah itu di rumah maupun di mana, anak-anak mungkin ketika bermain tidak menggunakan sepatunya ya. Iya. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Jadi itu mereka lakukan di sekolah juga. Ya. Terkait tujuan Pak Dani ingin anak-anak tetap disiplin, tidak melepaskan sepatunya karena khawatir tadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu apa kedepannya rencana Pak Dani untuk mendisiplinkan anak? Oke, rencana saya kedepannya mungkin yang pertama saya mencoba komunikasikan dengan guru yang berada di sebelah sebelah, bahwa hal semacam itu lebih baik kita hindari daripada
nantinya akan menimbulkan resiko atau bahaya. Kemudian mungkin dalam kesepakatan kelas saya akan menambah 1 poin ya Bu ya, karena tidak ada atau belum ada dalam kesepakatan kelas kami Bu ya. Nanti kami akan berbuat bersama-sama agar mereka juga bisa melaksanakan dan mengindahkan peraturan yang dibuat bersama. Selain kesepakatan kelas dengan kelas yang lain, apalagi Pak Dhani rencana Pak Dhani? Karena kita di sekolah sangat insen dengan orang tua, mungkin saya akan komunikasikan juga kepada pihak orang tua ya, melalui WhatsApp ataupun nanti ketika mereka jam pulang kan bisa kan diantar orang tua Bu ya. Jadi saya akan komunikasikan bahwa minta tolong kerjasamanya, diberikan pemahaman juga kepada orang tuanya, kepada anaknya, dari orang tua kepada anaknya untuk mengindahkan peraturan, karena kan kita dalam proses pembelajaran keterlibatan orang tua sangat penting ya di rumah. Jadi intinya komunikasi dengan orang tua akan saya terapkan juga. Jadi ingin adanya interaksi ya. Betul. Oke, selain itu selain dengan interaksi dengan wali kelas, interaksi dengan wali murid, ada lagi Pak, mau dengan siapa lagi? Mungkin dengan pihak sekolah ya, mungkin dengan bagian Wakasek Kehumasan, saya akan meminta beliau untuk menginformasikan atau mengumumkan pada saat upacara bendera Bu ya. Nanti kan biasa kan ada pengumuman, mungkin nanti saya akan minta kepada Wakasek untuk mengumumkan agar anak-anak bisa menaati peraturan, khususnya tadi itu memakai sepatu tepat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Iya. Jadi diantaranya ada beberapa pihak yang ingin Bapak sampaikan terkait masalah Pak Dhani ya. Betul. Nah Pak Dhani, untuk tujuan Pak Dhani dan rencana Pak Dhani itu sangat bagus sekali. Nah kira-kira Pak Dhani mau kapan melakukannya itu? Ya, untuk pelaksanaannya mungkin secepatnya Bu ya, karena ini sangat urgent sekali ya, harus segera ditindaklanjuti. Artinya kita kasih pemahaman baik kepada siswa, sosialisasi kepada orang tua dan juga di lingkungan sekitar sekolah Bu ya, supaya semua bisa dapat mengindahkan peraturan yang ada. Ya, baik. Oke, saya apresiasi Pak Dhani, mudah-mudahan ke depan besok Pak Dhani segera hubungi, berinteraksi dan juga menyampaikan kepada semua pihak di sekolah terkait tujuan Pak Dhani ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Baik, dari pembicaraan tadi Pak Dhani dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang Pak Dhani bisa simpulkan dari masalah Pak Dhani? Baik Bu, dari percakapan ini saya dapat simpulkan, dapat solusi juga Bu ya, caranya untuk bisa menertibkan, yaitu pertama komunikasi dengan orang tua, kemudian pihak sekolah, humas dan pihak tetangga kelas juga ya. Jadi intinya saya mendapatkan solusi hal yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Satu lagi yang saya terlupakan ya Pak Dhani, Ya. Tentang rencana Pak Dhani itu, yakin Pak Dhani bisa melakukan tanggung jawab itu? Insya Allah saya komitmen dan yakin akan bisa merealisasikan rencana saya tersebut. Oke, baik, mudah-mudahan lancar. Esok hari Pak Dhani bisa menyampaikannya dan bisa merealisasikannya apa yang sudah menjadi tujuan Pak Dhani ya. Baik, masih ada lagi Pak Dhani yang perlu dibicarakan? Jadi tambahannya, jadi setelah ini mungkin saya akan cepat koordinasi juga Bu ya dengan orang tua. Itu yang pertama ya. Yang penting. Yang penting dengan orang tua. Kemudian intinya saya juga harus bertanggung jawab pada peserta didik saya. Saya harus lebih optimal ya untuk menertibkan ketertiban yang sudah ada. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Dhani. Udah gimana? Cukup? Cukup Bu? Iya. Ya, sudah lega ya. Saya Lega sudah ya. bisa menyampaikan unek-unek saya kepada Bu Sita. Mudah-mudahan juga saya bisa menyelesaikan secepatnya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, mudah-mudahan besok hari kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Dhani ya. Iya, Terima kasih, waktunya kita sudah cukup. Oke. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sita? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, tadi Ibu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa sekali menurut saya. Tadi praktek coaching yang sudah dilakukan sama Pak Dhani begitu Bu ya. Iya.
Nah, ada sedikit pertanyaan Ibu Sita sebagai coach yang sudah Ibu Sita lakukan pada saat coaching begitu. Iya. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi, Bu? Ya, menurut saya sih sudah ya Pak ya. Di antaranya kan alur cerita itu ada 4 hal yang harus kita sampaikan kepada coach ya Pak ya. Yang pertama adalah mencari tujuan pembicaraan, yang kedua mengidentifikasi masalah coach ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari rencana untuk mengatasi permasalahannya, dan yang keempat adalah tanggung jawab sebagai coach untuk melakukan rencana tersebut. Sudah sepertinya Pak. Baik Ibu Sita, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Ibu Sita ya. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya Ibu Sita sebagai observer begitu. Bu Sita sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu ya, sehingga ide-ide coach sudah tergali ya, sehingga terlihat sudah runtut begitu. Waktunya kapan, kemudian siapa yang akan membantu, apa yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lain sudah sangat detail dan tergali, semuanya sangat luar biasa Ibu Sita kalau menurut saya ya. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach begitu Ibu Sita, kedepannya Ibu Sita mau mengembangkan kompetensi yang mana Ibu Sita? Dari ketiga kompetensi sebagai coach, saya akan mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu adalah menggali potensi si coach Pak. Menggali potensi coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi sangat luar biasa sekali Ibu Sita ya. Terima kasih Ibu Sita atas waktunya. Mungkin percakapan kita cukup di sini. Untuk kedepannya Ibu Sita ingin menjadi seperti apa Ibu Sita? Ingin menjadi coach seperti apa maksudnya? Ya. Harapan saya ke depan, saya ingin menjadi seorang coach yang lebih bisa menggali kembali potensi daripada coach ya, untuk mencari rencana-rencana aksi dalam mengatasi permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Pak ya. Itu diantaranya. Ya, baik Ibu Sita, terima kasih. Mungkin percakapan kita tidak panjang Ibu Sita ya, karena waktunya sudah sore juga. Sekian dari saya sebagai observer. Mohon maaf atas pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Sita. Kurang lebihnya kita tutup ya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jaya, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dadi. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Bagaimana kabar Pak Dadi sendiri? Alhamdulillah kabar baik. Nah, hari ini Pak Jaya sama Bu Sita akan melaksanakan coaching ya? Betul Pak Dadi. Jadi kita akan melakukan coaching saya dengan Bu Sita. Oke, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan 3 prinsip coaching Pak ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi ya. Kemudian kompetensi inti coaching itu juga yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian dengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, sebelum melakukan coaching, saya ingin tanya ke Pak Jaya sebentar ya, mengenai apa yang akan Pak Jaya praktekkan hari ini ya. Ya boleh Pak Dani, baik. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Jaya gunakan? Baik Pak Dani, terkait dengan rubrik yang saya akan gunakan ya, untuk rubrik mohon maaf maksud saya, penilaian saya akan menggunakan indikator begitu dari tahapan tirta yang terdiri dari tujuan ya Pak ya, kemudian identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, untuk kompetensi coaching mana yang ingin Pak Jaya kembangkan? Jadi seperti ini Pak, saya inginnya itu mengembangkan kompetensi
kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka tentunya, sehingga nanti si coach itu pada saat menjawab itu bisa sambil berpikir dulu seperti itu terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil seperti itu padanya. Oke, Pak. Kemudian untuk yang lebih spesifik, kompetensi apa yang Pak Jai ingin kembangkan observasinya? Jadi saya ingin begitu mengarahkan si coach ini supaya lebih berpikir lagi, kemudian menggali ide-idenya seperti itu. Oke, berarti lebih spesifik lagi apa ya untuk mengarahkan agar coach lebih berpikir lagi, kemudian menggali ide-idenya. Baik, terima kasih Pak Jai atas jawabannya. Semoga pelaksanaan coaching Pak Jai dengan Bu Sinta berjalan lancar. Selamat mempraktekkan coaching. Semoga hasilnya baik. Baik, Pak Dani, terima kasih atas waktunya. Saya merasa senang atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Sita hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih Bu Sita kalau kabarnya baik. Nah, sekarang apa tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Begini Pak, saya ingin mencari solusi terkait metode pembelajaran yang saya lakukan, karena terkesan di kelas saya anak-anak merasa tidak asik saat pembelajaran saya Pak. Jadi saya mendapatkan masalah seperti apa sih metode pembelajaran yang harus saya berikan di kelas saya Pak. Baik, saya bisa menangkap dari Bu Sita ya bahwa pembelajaran selama ini yang Bu Sita lakukan di sini itu kurang menarik siswa. Nah, sekarang apa saja rencana yang Ibu sudah buat untuk pertemuan ini? Sebenarnya saya ingin merubah rencana pembelajaran yang tadinya hanya bersifat konvensional. Saya ingin melakukan pembelajaran yang sifatnya interaktif. Anak-anak juga senang Pak melakukan pembelajaran PAI dengan saya. Jadi saya ingin merubah metode pembelajaran yang saya lakukan nanti. Jadi Bu Sita itu mau berubah itu ya rencana ke depannya untuk pembelajaran lebih menyenangkan lagi bagi Bu Sita ya. Kemudian apa tujuan dari rencana yang Ibu Sita buat? Tujuan rencana pembelajaran yang akan saya buat yaitu saya ingin menggunakan pembelajaran yang bersifat IT ya Pak ya. Saya berharap ketika saya menyampaikan pembelajaran yang bersifat IT, anak-anak tidak hanya mendengar tapi juga bisa melihat gambar secara visual. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan hal-hal yang pergerakan yang tidak membuat mereka bosan, yang tidak hanya mendengarkan atau hanya sekadar melihat saja Bapak. Jadi pembelajaran itu supaya lebih bervariasi begitu Bu Sita ya, sehingga anak bisa langsung melihat tayangan dari video atau pembelajaran yang ditayangkan Bu Sita. Nah, sekarang apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau mungkin bisa dikatakan presentasi keberhasilan dari rencana Ibu Sita tersebut? Sebenarnya saya berharap metode pembelajaran yang saya akan rubah nanti saya ingin ke level 7 ya Pak ya, karena saya merasa saat ini saya baru di level 5 itu Pak ya. Jadi pembelajaran saya di kelas itu masih level 5. Saya ingin naikkan ke level 7 gitu Pak ya, dimana anak-anak bisa asik belajar PAI-nya Pak ya. Jadi Bu Sita sekarang menganggap bahwa pembelajaran yang sekarang itu baru di level 5 gitu ya. Bu Sita ingin melaksanakan sampai ke level 7. Iya. Nah, apakah rencana yang dibuat Ibu Sita ini sudah benar-benar matang ke depan? Saya berharap demikian Pak. Jadi sebelumnya memang saya ingin melakukan pembelajaran yang bervariatif Pak, karena di kelas saya siswa-siswa kan sebenarnya mereka memiliki sifat-sifat yang unik, yang berbeda-beda.
Ya, jadi mungkin nanti saya akan membuat kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan peserta didik. Mungkin ada yang kebutuhannya dengan cukup dengan melihat atau cukup dengan mendengarkan. Mungkin di situ saya harus menggunakan metode yang bervariatif dan saya berharap akan berhasil, Pak. Baik Bu Sita, saya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Sita ya. Sekarang tadi Bu Sita mengatakan bahwa pembelajaran yang sekarang ini dari skala kalau diumpamakan angka di 1 sampai 10 baru sampai 5 begitu ya Bu Sita. Nah, di mana pencapaian tujuan Bu Sita itu yang sampai 5 tersebut? Pencapaian 5 tersebut, jadi seakan-akan saya hanya sebagai anak-anak itu hanya sebagai pusat pembelajaran ya. Jadi maaf, jadi anak-anak saya hanya sekadar memberikan pembelajaran, anak menjadi pendengar gitu Pak ya. Jadi Pembelajaran berpusat pada guru begitu. iya, jadi hanya saya berpusat pada guru, anak-anak hanya mendengarkan saja gitu Pak. Itu yang padahal sebenarnya kenapa di level 5 anak juga sudah bisa memahami hal itu Pak. Jadi memahami dari pembelajaran pada saat itu. Namun saya pikir belum maksimal gitu Pak. Saya ingin menaikkan level kembali. Baik Bu Sita, saya bisa menyimak. Nah, sekarang apa saja kekuatan yang mungkin sudah dimiliki oleh Bu Sita untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan yang ingin saya lakukan diantaranya saya ingin melakukan kolaborasi Pak. Jadi saya merasa dengan apa yang saya miliki masih memerlukan bantuan orang lain untuk memastikan bahwa metode pembelajaran yang akan saya buat itu betul-betul optimal gitu ya, maksimal bisa saya lakukan pada saat pembelajaran itu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain atau teman sejawat ya Pak ya, untuk mencari tahu seperti apa sih pembelajaran yang bervariatif itu Pak. Baik, saya bisa menyimak Bu Sita. Jadi Bu Sita akan melakukan kolaborasi begitu ya dengan teman di sekolah. Nah, sekarang apa saja hambatan yang mungkin ya, bisa menghalangi Bu Sita dalam meraih tujuan tadi itu? Apa yang akan Bu Sita rencanakan sebelumnya? Jadi maksud saya seperti ini Bu Sita ya. Dalam mengatasi masalah yang Bu Sita rasakan di sekolah, apa saja hambatan yang mungkin bisa menghalangi Bu Sita dalam Bu Sita dalam meraih tujuan tersebut? Ya, kendala saya diantaranya mungkin yang bersifat sarana ya Pak ya. Di sekolah saya kebetulan kebutuhan infokus mungkin masih harus berbagi dengan guru yang lain gitu ya. Kemudian ditambah juga memang listrik ya Pak ya, yang belum memungkinkan apabila banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan infokus, itu tidak akan memungkinkan pembelajaran menggunakan IT Pak ya. Termasuk memang kita juga kekurangan terminal ya Pak ya, untuk kegiatan pembelajaran kan kita perlu terminal ya untuk listrik ya, penyambung listrik gitu Pak ya. Itu diantaranya. Kalau hal yang lain sepertinya bisa dilaksanakan Pak. Baik, terkait dengan sarana mungkin yang bisa disampaikan diantaranya yaitu IT yang baik, kemudian terkadang juga jaringan listrik begitu Bu Sita ya. Nah, sekarang jika ada sebuah hambatan yang tadi Bu Sita sebutkan, apakah Ibu Sita memiliki opsi begitu atau solusi yang dapat digunakan Ibu Sita untuk mengatasi permasalahan? Iya Pak, saya punya solusi. Saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi ketika saya akan menggunakan pembelajaran secara IT, saya meminta izin ya Pak ya, supaya guru-guru yang lain juga minimal pada saat pembelajaran itu mereka berbagi waktunya gitu. Ini misalkan minggu ini saya akan menggunakan IT atau
di jam ini saya yang menggunakan Infocus, menggunakan sarana prasarananya. Jadi guru lain untuk saat itu bergantian gitu Pak. Jadi saya harus berhubungan dengan guru-guru yang lain, dengan kurikulum, dengan bahwa untuk menggunakan sarana prasarana itu kita berbagi. Jadi saya akan minta tolong kepada guru yang lain yang biasa menggunakan IT. Pada saat itu mungkin kita harus bergantian menggunakan sarana prasarana yang Baik, tadi di antara ada beberapa ya yang Bu Sita bisa dilakukan terkait dengan mengatasi permasalahan itu. Nah sekarang jika sebuah solusi ya, yang tadi Bu Sita sebutkan ternyata tidak membantu penyelesaian sebuah masalah atau hambatan Bu Sita tersebut misalkan ya. Nah apa yang akan Ibu Sita lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Kegiatan mungkin akan tetap berjalan Pak. Walaupun misalkan listrik atau tidak memadai pada saat itu, saya akan tetap melakukan kegiatan IT berbasis IT, namun tidak harus menggunakan listrik gitu Pak ya. Tetap kita menggunakan karton atau hal yang lain yang bisa memadukan kegiatan pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa Bu Sita sampaikan selain daripada yang tadi disebutkan? Ya, jadi untuk yang visual mungkin gambar gitu Pak ya, berbentuk gambar. Kalau misalkan untuk yang namanya yang mendengarkan audio gitu Pak ya, yang murid yang suka mendengarkan, mungkin saya akan menggunakan visual dengan mendengarkan ceramah atau apa gitu ya, yang berasal dari HP dengan speaker aktif gitu Pak ya. Itu diantaranya, walaupun tidak menggunakan sarana yang lain. Baik, Ibu Sita udah cukup baik sekali ya terkait dengan apa yang akan Ibu Sita lakukan. Nah sekarang apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana ke depan? Rencana utama saya yang jelas saya bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak secara bervariatif, walaupun kendalanya listrik, saya tetap akan menjalankan pembelajaran secara diferensiasi. Nah, karena diferensiasi itu tidak harus menggunakan yang berbasis kritik. Jadi anak-anak yang jelas di kelas harus aktif dalam pembelajaran, harus aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu Sita, kalau boleh saya menanyakan begitu ya, dari skala prioritas begitu dalam pencapaian tujuan Ibu Sita mau seperti apa ke depannya? Ya, ke depannya untuk pembelajaran PAI, saya berharap ya kalaupun memang perlu kita melakukan metode pembelajaran konvensional, tapi tetap kita harus menggunakan pembelajaran diferensi yang lain gitu ya Pak, untuk menggali potensi anak-anak, mungkin dengan mereka menceritakan apa yang mereka tahu gitu Pak ya. Jadi metode pembelajarannya di kelas harus dilakukan pembelajaran diferensiasi gitu. Baik Ibu Sita, dalam jangka waktu yang digunakan gitu ya, dalam jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini, Ibu Sita mungkin memiliki untuk waktu Ibu Sita ya, apakah jangka pendek atau mungkin memerlukan waktu jangka panjang untuk sampai tujuan yang tadi disebutkan oleh Ibu Sita? Untuk hal seperti ini mungkin untuk jangka pendeknya saya menggunakan pembelajaran tersebut untuk di bagian dari perbab gitu ya, sesuai dengan materi pembelajarannya aja gitu Pak. Jadi disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Sedangkan untuk metode untuk jangka panjangnya, dari semua materi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa, saya berharap saya bisa melaksanakan metode pembelajaran secara diferensi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin Bu Sita sekarang sudah memiliki gambaran begitu Bu Sita ya, kalau saya boleh menanyakan gambaran. Ya, jadi untuk yang visual mungkin
gambar gitu Pak ya, berbentuk gambar. Kalau misalkan untuk yang namanya apa yang mendengarkan audio gitu Pak ya, yang murid yang suka mendengarkan, mungkin saya akan menggunakan apa namanya visual dengan mendengarkan ceramah atau apa gitu ya, yang berasal dari HP dengan speaker aktif gitu Pak ya. Itu diantaranya, walaupun tidak menggunakan sarana prasarana yang lain. Baik, Ibu Sita udah cukup baik sekali ya terkait dengan apa yang akan Ibu Sita lakukan. Nah, sekarang apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu Sita? Rencana ke depan? Rencana utama saya yang jelas saya bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak secara bervariatif, walaupun kendalanya listrik, saya tetap akan menjalankan pembelajaran secara diferensiasi. Nah, karena diferensiasi itu tidak harus menggunakan yang berbasis politik. Jadi anak-anak yang jelas di kelas harus aktif dalam pembelajaran, harus aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, Ibu Sita, kalau boleh saya menanyakan begitu ya, dari skala prioritas begitu dalam pencapaian tujuan Ibu Sita mau seperti apa ke depannya begitu? Ya, ke depannya untuk pembelajaran PAI, saya berharap ya kalaupun memang perlu kita melakukan metode pembelajaran konvensional, tapi tetap kita harus menggunakan pembelajaran diferensi yang lain gitu ya Pak, untuk menggali potensi anak-anak, mungkin dengan mereka menceritakan apa yang mereka tahu gitu Pak ya. Jadi metode pembelajarannya di kelas harus dilakukan pembelajaran diferensiasi gitu. Baik, Ibu Sita, dalam jangka waktu yang digunakan gitu ya, dalam jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini, Ibu Sita mungkin memiliki untuk waktu Ibu Sita ya, apakah jangka pendek atau mungkin membutuhkan waktu jangka panjang untuk sampai tujuan yang tadi disebutkan oleh Ibu Sita? Untuk hal seperti ini mungkin untuk jangka pendeknya saya menggunakan pembelajaran tersebut untuk di bagian dari perbab gitu ya, sesuai dengan materi pembelajarannya aja gitu Pak. Jadi disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Sedangkan untuk metode untuk jangka panjangnya, dari semua materi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa, saya berharap saya bisa melaksanakan metode pembelajaran secara diferensi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin Bu Sita sekarang sudah memiliki gambaran begitu Bu Sita ya, kalau saya boleh menanyakan gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat Bu Sita, gambaran tujuan nanti ke depannya begitu. Ya, itu diantaranya Pak, kalau misalkan saya terkendala oleh listrik, maka saya akan menggunakan yang sifatnya visual gambar kayak gitu Pak ya, atau mungkin kerja kelompok, CBSA gitu Pak ya, anak-anak berdiskusi atau jigsaw sebagainya gitu Pak ya. Sedangkan apabila bisa menggunakan IT, maka saya akan menggunakan Infocus PowerPoint sebagai salah satu cara penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Baik, Ibu Sita, banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Sita terkait dengan rencana untuk menunjang pembelajaran Ibu Sita tetap baik gitu ya, tetap berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya ingin menanyakan begitu dari tadi yang disampaikan terkait rencana Ibu Sita itu, apa sih komitmen yang Ibu Sita buat untuk rencana aksi gitu, untuk rencana aksi terkait dengan rencana yang tadi Ibu Sita sampaikan? Ya. Komitmen saya harus bertanggung jawab setiap rencana yang saya buat dalam setiap pembelajaran. Saya harus mempersiapkan bagaimana pembelajaran diferensiasi yang harus saya lakukan kepada peserta didik Pak ya. Jadi harus mempersiapkan, komitmennya seperti itu. Baik, kemudian mungkin ada
rekan begitu Bu Sita ya, ada rekan guru atau siapa saja, dan apa yang membuat Ibu Sita bertahan begitu dalam menjaga komitmen yang tadi itu? Saya akan minta tolong kepada teman sejawat terkait apakah metode pembelajaran yang saya buat ini sudah baik dan maksimal untuk saya sampaikan kepada peserta didik atau tidak. Jadi saya tetap akan mencari solusi yang terbaik kepada teman sejawat saya. Baik, jadi Bu Sita akan melibatkan begitu ya, melibatkan guru lain untuk menjaga komitmen terkait Bu Sita yang disampaikan. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Sita setelah melakukan coaching hari ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah coaching ini, saya akan mempersiapkan pembelajaran untuk esok hari. Malamnya mungkin saya harus mempersiapkan RPP-nya mungkin Pak ya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan perlengkapan atau peralatan untuk pembelajaran yang diferensiasi seperti itu. Baik, jadi Bu Sita sudah ada tanggung jawab begitu ya terkait dengan rencana yang Ibu Sita akan lakukan ke depannya. Baik, itu saja mungkin Ibu Sita percakapan atau coaching kita di hari ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk melakukan kita percakapan hari ini. Terima kasih Ibu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani, gimana tadi pelaksanaan coachingnya dengan Bu Sita? Alhamdulillah saya melakukan kegiatan tadi dengan Bu Sita berjalan dengan baik Pak Dani, cukup lancar, dan saya juga merasa senang atas adanya pertemuan kita. Wah, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang dilaksanakan oleh Pak Jae dan Bu Sita ya. Kemudian ada sedikit pertanyaan Pak, sebagai coach yang sudah Pak Jae lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai belum dengan indikator yang disebutkan di awal tadi? Jadi untuk berdasarkan catatan saya Pak ya, ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, di mana si coach itu sudah merasa memunculkan begitu ide-ide kreatifnya. Kemudian langkahnya juga sudah mulai jelas ketika tadi saya mendengar dari cerita Ibu Sita itu. Kemudian kapan mau dilakukannya. Jadi untuk rencana aksi saya merasa sudah sangat terlihat sekali pada hari begitu. Jadi sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Baik Pak Jae, tadi saya juga sudah melihat, mengamati jalannya coaching antara Pak Jae dan Bu Sita ya. Pak Jae juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide itu muncul dan tergali ya. Waktunya kapan, siapa yang akan membantu, kemudian apa yang akan dibuat ya. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi yang dimiliki seorang coach, kedepannya Pak Jae mau mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Jadi sebetulnya pada ini saya masih ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif ya pada ini ya. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari si coach, karena menurut saya pada dasarnya setiap orang itu pasti memiliki potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya dari orang tersebut begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih ya Pak Jae atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Jae bisa menjadi seorang coach yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Demikianlah kegiatan coaching kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.